Menjadi sosok yang meloloskan Gibran Rakabuming Raka lewat uji material batas usia Cawapres di Mahkamah Konstitusi, kini mahasiswa Unsa Almas Sakibiru menggugat Gibran Rakabuming Raka ke Pengadilan Negeri Solo, Jawa Tengah. Gugatan tersebut telah muncul di situs Sistem Informasi Penelusuran Perkara atau SIPP di Pengadilan Negeri Solo. Almas dilaporkan menggugat Gibran terkait wan prestasi atau ingkar janji ke Pengadilan Negeri Surakarta. Surat gugatan dalam SIPP PN Solo tercatat dengan tanggal pendaftaran 29 Januari 2024. Saat dikonfirmasi, kuasa hukum Almas, Arif Suhada, masih enggan memberikan keterangan lebih lanjut. Ia menuturkan baru akan berkomentar apabila sudah ada kejelasan dari pihak pengadilan. Gugatan Almas rupanya bukan kali pertama dilayangkan. Almas juga sudah 2 kali menggugat Gibran ke Pengadilan Negeri Solo. Gugatan pertama didaftarkan pada 22 Januari 2024 dengan gugatan yang sama terkait wan prestasi. Adapun nilai sengketa yang tertera dalam gugatan tersebut sebesar 10 juta rupiah. Humas Pengadilan Negeri Kota Surakarta, Bambang Arianto, juga tak banyak komentar saat ditanya perihal gugatan tersebut. Ia hanya menegaskan bahwa gugatan tersebut benar adanya karena sudah ada nomor gugatannya. Spanduk-spanduk berisi penolakan terhadap calon wakil presiden nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka bertebaran di Provinsi Jawa Timur. Pembuat spanduk mengatasnamakan mereka sebagai warga Madura pendukung Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD. Salah satu spanduk terpasang di Gapura, Jalan Boharto, Gang 7 dan Gang 5, Kota Malang. Pada spanduk tersebut terpampang foto Gibran yang dicoret. Selain itu, terdapat tulisan di tengah yang tidak beretika dilarang masuk kampung ini. Ketua Umum Pilar 08 Malang Raya, Ardiantia Sahreza, mengatakan spanduk tersebut telah diamankan oleh warga. Menurutnya, spanduk berisi penolakan terhadap salah satu cawapres merupakan bentuk kampanye hitam. Sebab narasi yang ditulis membawa pesan negatif kepada masyarakat dan memicu provokasi. Spanduk serupa juga terpasang di sejumlah titik di Kabupaten Bangkalan. Namun, narasi pada spanduk ditulis dalam bahasa Madura lengkap dengan artinya. Ketua Tim Pemenangan Ganjar Mahfud, Kiai Haji Hasbullah Muhtarom, menilai spanduk tersebut cenderung provokatif. Pihaknya kini masih berusaha mencari tahu siapa yang memasang spanduk tersebut. Teman-teman, kita nyanyi bareng ya. Anak sekecil itu berkelahi dengan waktu, yang terapkan di hidupmu. Beredar video Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka dinyanyikan lagu Sore Tugu Pancoran karya Iwan Fals. Namun salah satu liriknya diubah menjadi anak sekecil itu berkelahi dengan Mahfud. TKN Prabowo Gibran pun mengungkap reaksi Gibran saat dinyanyikan lagu tersebut. Wakil Sekretaris TKN Prabowo Gibran, Mikael Umbas, mengonfirmasi beredarnya video tersebut. Umbas mengatakan momen tersebut terjadi saat Gibran menghadiri acara relawan Sameton Gibran bersih-bersih di Pantai Mertasari, Sanur, Bali pada Sabtu 27 Januari lalu. Ia lantas menceritakan Gibran yang tiba-tiba dinyanyikan lagu anak sekecil itu berkelahi dengan Mahfud. Umbas menjelaskan lagu tersebut dinyanyikan saat sedang sesi sharing dan break makan. Dia mengungkapkan bahwa ada penyanyi lokal yang menawarkan diri untuk menyanyikan lagu khusus untuk Gibran. Ternyata lagu khusus yang dimaksud adalah Sore Tugu Pancoran yang sudah mengalami perubahan lirik dari waktu menjadi Mahfud. Gibran disebut kaget mendengar ref demikian. Umbas menuturkan Gibran tidak merespon secara berlebihan ketika dinyanyikan lagu tersebut. Menurutnya Gibran hanya tersenyum dan berkata bahwa lagu yang dibawakan lucu. Sementara itu dalam video yang beredar, Gibran tampak sedang makan bersebelahan dengan istrinya Selvi Ananda dan Ketua TKN Rusan Ruslani. Tampak Gibran tersenyum ketika penonton meneriakkan kata Mahfud. Selvi tampak hanya fokus seolah tidak terjadi apapun sembari menikmati lantunan lagu. Sedangkan Rusan Ruslani menengok untuk melihat reaksi Gibran sambil tertawa. Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming merespon adanya salam 4 jari. Adapun salam tersebut merupakan gabungan paslon 01 dan 03. Gerakan tersebut bertujuan untuk mengarahkan para pemilih yang belum menentukan pilihannya agar memilih paslon 01 atau 03. Selain itu, gerakan tersebut juga bertujuan untuk mengurangi potensi terjadinya Pilpres 1 putaran. Gerakan salam 4 jari tersebut dipelopori oleh aktivis John Muhammad.
Menanggapi gerakan tersebut, Gibran Rakabuming mengaku tidak masalah. Gibran tidak mempersoalkan adanya gerakan tersebut. Ia menyerahkan semua pilihan kepada masyarakat. Cawapres pasangan Prabowo Subianto itu mempersilahkan jika ada gabungan kubu 01 dan 03. Gibran lantas berkelakar jika saat debat Cawapres kemarin sudah 2 lawan 1. Gibran mengatakan saat debat dirinya mampu melawan serangan 2 Cawapres lainnya. Cawapres Gibran Rakabuming Raka berkampanye dengan cara berbeda dari biasanya saat di Pasar Kosambi, Bandung, Jawa Barat pada Selasa 30 Januari 2024. Gibran mengenakan jaket kulit hingga motor mewah saat hadir di lokasi kampanye. Berdasarkan tayangan di Facebook Tribun Jabar, terlihat Gibran dikerubungi oleh ibu-ibu yang hendak meminta foto. Terlihat Cawapres nomor urut 2 itu turun dari motor mewahnya dengan mengenakan jaket kulit. Sejumlah pas pampres terlihat ikut mengawal putra sulung Presiden Jokowi itu. Motor yang dinaiki Gibran bermerek Royal Enfield yang diduga berjenis Meteor. Harga motor tersebut di tahun 2024 diprediksi mencapai 109,8 juta rupiah. Diketahui Gibran berkunjung ke The Hallway Space di Pasar Kosambi yang menjadi satu di antara ikon kota Bandung. Meski berada di dalam pasar, tempat itu disulap menjadi tempat yang cozy sebagai wadah untuk produk lokal, mulai dari produk kerajinan tangan atau kria, fashion, musik hingga olahraga dapat ditemukan di tempat tersebut. Sementara itu, saat hendak masuk ke Pasar Kosambi, Gibran membuka jaket kulitnya. Wali Kota Solo itu mengenakan kemeja bermotif kartun. Cawapres nomor urut 3 Ganjar Pranowo merespon pernyataan Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka yang mengaku akan menggetarkan kandang banteng di Jawa Tengah. Ganjar pun mempersilahkan Gibran untuk menggetarkan wilayah basis suara PDI Perjuangan. Respon ini disampaikan Ganjar seusai kampanye di Gedung Pontianak Convention Center Kalimantan Barat pada Rabu 31 Januari. Meski mempersilahkan, akan tetapi Ganjar juga memperingatkan Gibran agar hati-hati yang akan menggetarkan kandang banteng di wilayah Jawa Tengah. Pasalnya, tanduk banteng di Jawa Tengah adalah basis suara dari PDI Perjuangan. Sementara itu, Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani hanya mengembalikan penilaian kepada masyarakat. Puan menilai rakyat Jawa Tengah sudah memiliki pilihan politiknya. Ia pun optimis Jawa Tengah tetap menjadi kandang banteng alias basis suara PDIP. Diketahui sebelumnya Cawapres 02 Gibran Rakabuming Raka berkampanye di Pekalongan, Jawa Tengah pada Senin lalu. Gibran menyebut kampanye di Jawa Tengah untuk menggetarkan suara di kandang banteng. Ia pun berharap suara pemilihnya terus meninggi di Jawa Tengah. Menjadi sosok yang meloloskan Gibran Rakabuming Raka lewat uji material batas usia Cawapres di Mahkamah Konstitusi, kini mahasiswa UNSA Almas Sakibiru menggugat Gibran Rakabuming Raka ke Pengadilan Negeri Solo, Jawa Tengah. Gugatan tersebut telah muncul di situs Sistem Informasi Penelusuran Perkara atau SIPP di Pengadilan Negeri Solo. Almas dilaporkan menggugat Gibran terkait wan prestasi atau ingkar janji ke Pengadilan Negeri Surakarta. Surat gugatan dalam SIPP PN Solo tercatat dengan tanggal pendaftaran 29 Januari 2024. Saat dikonfirmasi, kuasa hukum Almas, Arif Suhada, masih enggan memberikan keterangan lebih lanjut. Ia menuturkan baru akan berkomentar apabila sudah ada kejelasan dari pihak pengadilan. Gugatan Almas rupanya bukan kali pertama dilayangkan. Almas juga sudah 2 kali menggugat Gibran ke Pengadilan Negeri Solo. Gugatan pertama didaftarkan pada 22 Januari 2024 dengan gugatan yang sama terkait wan prestasi. Adapun nilai sengketa yang tertera dalam gugatan tersebut sebesar 10 juta rupiah. Humas Pengadilan Negeri Kota Surakarta Bambang Arianto juga tak banyak komentar saat ditanya perihal gugatan tersebut. Ia hanya menegaskan bahwa gugatan tersebut benar adanya karena sudah ada nomor gugatannya. Spanduk-spanduk berisi penolakan terhadap calon wakil presiden nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka bertebaran di Provinsi Jawa Timur.
Pembuat spanduk mengatasnamakan mereka sebagai warga Madura pendukung Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD. Salah satu spanduk terpasang di Gapura, Jalan Bung Harto, Gang 7 dan Gang 5, Kota Malang. Pada spanduk tersebut terpampang foto Gibran yang dicoret. Selain itu terdapat tulisan di tengah yang tidak beretika dilarang masuk kampung ini. Ketua Umum Pilar 08 Malang Raya Ardiantia Sahreza mengatakan spanduk tersebut telah diamankan oleh warga. Menurutnya, spanduk berisi penolakan terhadap salah satu cawapres merupakan bentuk kampanye hitam. Sebab narasi yang ditulis membawa pesan negatif kepada masyarakat dan memicu provokasi. Spanduk serupa juga terpasang di sejumlah titik di Kabupaten Bangkalan. Namun, narasi pada spanduk ditulis dalam bahasa Madura lengkap dengan artinya. Ketua Tim Pemenangan Ganjar Mahfud, Kiai Haji Hasbullah Muhtarom menilai spanduk tersebut cenderung provokatif. Pihaknya kini masih berusaha mencari tahu siapa yang memasang spanduk tersebut. Teman-teman kita nyanyi bareng ya. Anak sekecil itu berkelahi dengan waktu. Yang terganggu tidurmu. Beredar video Cawapres nomor urut 2 Gibran Raka Buming Raka dinyanyikan lagu Sore Tugu Pancoran karya Iwan Fals. Namun salah satu liriknya diubah menjadi anak sekecil itu berkelahi dengan Mahfud. TKN Prabowo Gibran pun mengungkap reaksi Gibran saat dinyanyikan lagu tersebut. Wakil Sekretaris TKN Prabowo Gibran Mikael Umbas mengonfirmasi beredarnya video tersebut. Umbas mengatakan momen tersebut terjadi saat Gibran menghadiri acara relawan Sameton Gibran bersih-bersih di Pantai Mertasari Sanur Bali pada Sabtu 27 Januari lalu. Ia lantas menceritakan Gibran yang tiba-tiba dinyanyikan lagu anak sekecil itu berkelahi dengan Mahfud. Umbas menjelaskan lagu tersebut dinyanyikan saat sedang sesi sharing dan break makan. Dia mengungkapkan bahwa ada penyanyi lokal yang menawarkan diri untuk menyanyikan lagu khusus untuk Gibran. Ternyata lagu khusus yang dimaksud adalah Sore Tugu Pancoran yang sudah mengalami perubahan lirik dari waktu menjadi Mahfud. Gibran disebut kaget mendengar ref demikian. Umbas menuturkan Gibran tidak merespon secara berlebihan ketika dinyanyikan lagu tersebut. Menurutnya Gibran hanya tersenyum dan berkata bahwa lagu yang dibawakan lucu. Sementara itu dalam video yang beredar, Gibran tampak sedang makan bersebelahan dengan istrinya Selvi Ananda dan Ketua TKN Rusan Ruslani. Tampak Gibran tersenyum ketika penonton meneriakan kata Mahfud. Selvi tampak hanya fokus seolah tidak terjadi apapun sembari menikmati lantunan lagu. Sedangkan Rusan Ruslani menengok untuk melihat reaksi Gibran sambil tertawa. Cawapres nomor urut 2 Gibran Raka Buming merespon adanya salam 4 jari. Adapun salam tersebut merupakan gabungan paslon 01 dan 03. Gerakan tersebut bertujuan untuk mengarahkan para pemilih yang belum menentukan pilihannya agar memilih paslon 01 atau 03. Selain itu, gerakan tersebut juga bertujuan untuk mengurangi potensi terjadinya Pilpres 1 putaran. Gerakan salam 4 jari tersebut dipelopori oleh aktivis John Muhammad. Menanggapi gerakan tersebut, Gibran Raka Buming mengaku tidak masalah. Gibran tidak mempersoalkan adanya gerakan tersebut. Ia menyerahkan semua pilihan kepada masyarakat. Cawapres pasangan Prabowo Subianto itu mempersilahkan jika ada gabungan kubu 01 dan 03. Gibran lantas berkelakar jika saat debat Cawapres kemarin sudah 2 lawan 1. Gibran mengatakan saat debat dirinya mampu melawan serangan 2 Cawapres lainnya. Cawapres Gibran Raka Buming Raka berkampanye dengan cara berbeda dari biasanya saat di Pasar Kosambi, Bandung, Jawa Barat pada Selasa 30 Januari 2024. Gibran mengenakan jaket kulit hingga motor mewah saat hadir di lokasi kampanye. Berdasarkan tayangan di Facebook Tribun Jabar, terlihat Gibran dikerubungi oleh ibu-ibu yang hendak meminta foto. Terlihat Cawapres nomor urut 2 itu turun dari motor mewahnya dengan mengenakan jaket kulit. Sejumlah pas pampres terlihat ikut mengawal putra sulung Presiden Jokowi itu. Motor yang dinaiki Gibran bermerek Royal Enfield yang diduga berjenis Meteor. Harga motor tersebut di tahun 2024 diprediksi mencapai 109,8 juta rupiah.
Diketahui Gibran berkunjung ke The Hallway Space di Pasar Kosambi yang menjadi satu di antara ikon kota Bandung. Meski berada di dalam pasar, tempat itu disulap menjadi tempat yang cozy sebagai wadah untuk produk lokal, mulai dari produk kerajinan tangan atau kria, fashion, musik hingga olahraga dapat ditemukan di tempat tersebut. Sementara itu, saat hendak masuk ke Pasar Kosambi, Gibran membuka jaket kulitnya. Wali Kota Solo itu mengenakan kemeja bermotif kartun. Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo merespon pernyataan Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka yang mengaku akan menggetarkan kandang banteng di Jawa Tengah. Ganjar pun mempersilahkan Gibran untuk menggetarkan wilayah basis suara PDI Perjuangan. Respon ini disampaikan Ganjar seusai kampanye di Gedung Pontianak Convention Center Kalimantan Barat pada Rabu 31 Januari. Meski mempersilahkan, akan tetapi Ganjar juga memperingatkan Gibran agar hati-hati yang akan menggetarkan kandang banteng di wilayah Jawa Tengah. Pasalnya, tanduk banteng di Jawa Tengah adalah basis suara dari PDI Perjuangan. Sementara itu, Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani hanya mengembalikan penilaian kepada masyarakat. Puan menilai rakyat Jawa Tengah sudah memiliki pilihan politiknya. Ia pun optimis Jawa Tengah tetap menjadi kandang banteng alias basis suara PDIP. Diketahui sebelumnya, Cawapres 02 Gibran Rakabuming Raka berkampanye di Pekalongan, Jawa Tengah pada Senin lalu. Gibran menyebut kampanye di Jawa Tengah untuk menggetarkan suara di kandang banteng. Ia pun berharap suara pemilihnya terus meninggi di Jawa Tengah. Menjadi sosok yang meloloskan Gibran Rakabuming Raka lewat uji material batas usia Cawapres di Mahkamah Konstitusi, kini mahasiswa UNSA Almas Sakibiru menggugat Gibran Rakabuming Raka ke Pengadilan Negeri Solo, Jawa Tengah. Gugatan tersebut telah muncul di situs Sistem Informasi Penelusuran Perkara atau SIPP di Pengadilan Negeri Solo. Almas dilaporkan menggugat Gibran terkait wan prestasi atau ingkar janji ke Pengadilan Negeri Surakarta. Surat gugatan dalam SIPP PN Solo tercatat dengan tanggal pendaftaran 29 Januari 2024. Saat dikonfirmasi, kuasa hukum Almas, Arif Suhada, masih enggan memberikan keterangan lebih lanjut. Ia menuturkan baru akan berkomentar apabila sudah ada kejelasan dari pihak pengadilan. Gugatan Almas rupanya bukan kali pertama dilayangkan. Almas juga sudah 2 kali menggugat Gibran ke Pengadilan Negeri Solo. Gugatan pertama didaftarkan pada 22 Januari 2024 dengan gugatan yang sama terkait wan prestasi. Adapun nilai sengketa yang tertera dalam gugatan tersebut sebesar 10 juta rupiah. Humas Pengadilan Negeri Kota Surakarta, Bambang Arianto, juga tak banyak komentar saat ditanya perihal gugatan tersebut. Ia hanya menegaskan bahwa gugatan tersebut benar adanya karena sudah ada nomor gugatannya. Spanduk-spanduk berisi penolakan terhadap calon wakil presiden nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka bertebaran di Provinsi Jawa Timur. Pembuat spanduk mengatasnamakan mereka sebagai warga Madura pendukung Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD. Salah satu spanduk terpasang di Gapura, Jalan Bung Harto, Gang 7 dan Gang 5, Kota Malang. Pada spanduk tersebut terpampang foto Gibran yang dicoret. Selain itu, terdapat tulisan di tengah yang tidak beretika dilarang masuk kampung ini. Ketua Umum Pilar 08 Malang Raya, Ardiantia Sahreza, mengatakan spanduk tersebut telah diamankan oleh warga. Menurutnya, spanduk berisi penolakan terhadap salah satu cawapres merupakan bentuk kampanye hitam. Sebab narasi yang ditulis membawa pesan negatif kepada masyarakat dan memicu provokasi. Spanduk serupa juga terpasang di sejumlah titik di Kabupaten Bangkalan. Namun, narasi pada spanduk ditulis dalam bahasa Madura lengkap dengan artinya. Ketua Tim Pemenangan Ganjar Mahfud, Kiai Haji Hasbullah Muhtarom, menilai spanduk tersebut cenderung provokatif. Pihaknya kini masih berusaha mencari tahu siapa yang memasang spanduk tersebut. Teman-teman, kita nyanyi bareng ya. Anak sekecil itu berkelahi dengan waktu, yang terapkan di hidupmu.
Beredar video Cawapres nomor urut 2 Gibran Raka Buming Raka dinyanyikan lagu Sore Tugu Pancoran karya Iwan Fals. Namun salah satu liriknya diubah menjadi anak sekecil itu berkelahi dengan Mahfud. TKN Prabowo Gibran pun mengungkap reaksi Gibran saat dinyanyikan lagu tersebut. Wakil Sekretaris TKN Prabowo Gibran Mikhael Umbas mengonfirmasi beredarnya video tersebut. Umbas mengatakan momen tersebut terjadi saat Gibran menghadiri acara relawan Sameton Gibran bersih-bersih di Pantai Mertasari Sanur Bali pada Sabtu 27 Januari lalu. Ia lantas menceritakan Gibran yang tiba-tiba dinyanyikan lagu anak sekecil itu berkelahi dengan Mahfud. Umbas menjelaskan lagu tersebut dinyanyikan saat sedang sesi sharing dan break makan. Dia mengungkapkan bahwa ada penyanyi lokal yang menawarkan diri untuk menyanyikan lagu khusus untuk Gibran. Ternyata lagu khusus yang dimaksud adalah Sore Tugu Pancoran yang sudah mengalami perubahan lirik dari waktu menjadi Mahfud. Gibran disebut kaget mendengar ref demikian. Umbas menuturkan Gibran tidak merespon secara berlebihan ketika dinyanyikan lagu tersebut. Menurutnya Gibran hanya tersenyum dan berkata bahwa lagu yang dibawakan lucu. Sementara itu dalam video yang beredar, Gibran tampak sedang makan bersebelahan dengan istrinya Selvi Ananda dan Ketua TKN Rusan Ruslani. Tampak Gibran tersenyum ketika penonton meneriakkan kata Mahfud. Selvi tampak hanya fokus seolah tidak terjadi apapun sembari menikmati lantunan lagu. Sedangkan Rusan Ruslani menengok untuk melihat reaksi Gibran sambil tertawa. Cawapres nomor urut 2 Gibran Raka Buming merespon adanya salam 4 jari. Adapun salam tersebut merupakan gabungan paslon 01 dan 03. Gerakan tersebut bertujuan untuk mengarahkan para pemilih yang belum menentukan pilihannya agar memilih paslon 01 atau 03. Selain itu, gerakan tersebut juga bertujuan untuk mengurangi potensi terjadinya Pilpres 1 putaran. Gerakan salam 4 jari tersebut dipelopori oleh aktivis John Muhammad. Menanggapi gerakan tersebut, Gibran Raka Buming mengaku tidak masalah. Gibran tidak mempersoalkan adanya gerakan tersebut. Ia menyerahkan semua pilihan kepada masyarakat. Cawapres pasangan Prabowo Subianto itu mempersilahkan jika ada gabungan kubu 01 dan 03. Gibran lantas berkelakar jika saat debat Cawapres kemarin sudah 2 lawan 1. Gibran mengatakan saat debat dirinya mampu melawan serangan 2 Cawapres lainnya. Cawapres Gibran Raka Buming Raka berkampanye dengan cara berbeda dari biasanya saat di Pasar Kosambi, Bandung, Jawa Barat pada Selasa 30 Januari 2024. Gibran mengenakan jaket kulit hingga motor mewah saat hadir di lokasi kampanye. Berdasarkan tayangan di Facebook Tribun Jabar, terlihat Gibran dikerubungi oleh ibu-ibu yang hendak meminta foto. Terlihat Cawapres nomor urut 2 itu turun dari motor mewahnya dengan mengenakan jaket kulit. Sejumlah pas pampres terlihat ikut mengawal putra sulung Presiden Jokowi itu. Motor yang dinaiki Gibran bermerek Royal Enfield yang diduga berjenis Meteor. Harga motor tersebut di tahun 2024 diprediksi mencapai 109,8 juta rupiah. Diketahui Gibran berkunjung ke The Hallway Space di Pasar Kosambi yang menjadi satu di antara ikon kota Bandung. Meski berada di dalam pasar, tempat itu disulap menjadi tempat yang cozy sebagai wadah untuk produk lokal. Mulai dari produk kerajinan tangan atau kria, fashion, musik hingga olahraga dapat ditemukan di tempat tersebut. Sementara itu saat hendak masuk ke Pasar Kosambi, Gibran membuka jaket kulitnya. Wali Kota Solo itu mengenakan kemeja bermotif kartun. Cawapres nomor urut 3 Ganjar Pranowo merespon pernyataan Cawapres nomor urut 2 Gibran Raka Buming Raka yang mengaku akan menggetarkan kandang banteng di Jawa Tengah. Ganjar pun mempersilahkan Gibran untuk menggetarkan wilayah basis suara PDI Perjuangan. Respon ini disampaikan Ganjar seusai kampanye di Gedung Pontianak Convention Center Kalimantan Barat pada Rabu 31 Januari.
Meski mempersilahkan, akan tetapi Ganjar juga memperingatkan Gibran agar hati-hati yang akan menggetarkan kandang banteng di wilayah Jawa Tengah. Pasalnya, Tanduk Banteng di Jawa Tengah adalah basis suara dari PDI Perjuangan. Sementara itu, Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani hanya mengembalikan penilaian kepada masyarakat. Puan menilai rakyat Jawa Tengah sudah memiliki pilihan politiknya. Ia pun optimis Jawa Tengah tetap menjadi kandang banteng alias basis suara PDIP. Diketahui sebelumnya, Cawapres 02 Gibran Raka Buming Raka berkampanye di Pekalongan, Jawa Tengah pada Senin lalu. Gibran menyebut kampanye di Jawa Tengah untuk menggetarkan suara di kandang banteng. Ia pun berharap suara pemilihnya terus meninggi di Jawa Tengah. Menjadi sosok yang meloloskan Gibran Raka Buming Raka lewat uji material batas usia Cawapres di Mahkamah Konstitusi. Kini mahasiswa Unsa Almas Sakibiru menggugat Gibran Raka Buming Raka ke Pengadilan Negeri Solo, Jawa Tengah. Gugatan tersebut telah muncul di situs Sistem Informasi Penelusuran Perkara atau SIPP di Pengadilan Negeri Solo. Almas dilaporkan menggugat Gibran terkait wan prestasi atau ingkar janji ke Pengadilan Negeri Surakarta. Surat gugatan dalam SIPP PN Solo tercatat dengan tanggal pendaftaran 29 Januari 2024. Saat dikonfirmasi, kuasa hukum Almas, Arif Suhada, masih enggan memberikan keterangan lebih lanjut. Ia menuturkan baru akan berkomentar apabila sudah ada kejelasan dari pihak pengadilan. Gugatan Almas rupanya bukan kali pertama dilayangkan. Almas juga sudah 2 kali menggugat Gibran ke Pengadilan Negeri Solo. Gugatan pertama didaftarkan pada 22 Januari 2024 dengan gugatan yang sama terkait wan prestasi. Adapun nilai sengketa yang tertera dalam gugatan tersebut sebesar 10 juta rupiah. Humas Pengadilan Negeri Kota Surakarta, Bambang Arianto, juga tak banyak komentar saat ditanya perihal gugatan tersebut. Ia hanya menegaskan bahwa gugatan tersebut benar adanya karena sudah ada nomor gugatannya. Spanduk-spanduk berisi penolakan terhadap calon wakil presiden nomor urut 2 Gibran Raka Buming Raka bertebaran di Provinsi Jawa Timur. Pembuat spanduk mengatasnamakan mereka sebagai warga Madura pendukung Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD. Salah satu spanduk terpasang di Gapura, Jalan Bung Harto, Gang 7 dan Gang 5, Kota Malang. Pada spanduk tersebut terpampang foto Gibran yang dicoret. Selain itu, terdapat tulisan di tengah yang tidak beretika dilarang masuk kampung ini. Ketua Umum Pilar 08 Malang Raya, Ardiantia Sahreza, mengatakan spanduk tersebut telah diamankan oleh warga. Menurutnya, spanduk berisi penolakan terhadap salah satu cawapres merupakan bentuk kampanye hitam. Sebab narasi yang ditulis membawa pesan negatif kepada masyarakat dan memicu provokasi. Spanduk serupa juga terpasang di sejumlah titik di Kabupaten Bangkalan. Namun, narasi pada spanduk ditulis dalam bahasa Madura lengkap dengan artinya. Ketua Tim Pemenangan Ganjar Mahfud, Kiai Haji Hasbullah Muhtarom, menilai spanduk tersebut cenderung provokatif. Pihaknya kini masih berusaha mencari tahu siapa yang memasang spanduk tersebut. Teman-teman, kita nyanyi bareng ya. Anak sekecil itu berkelahi dengan waktu. Yang terganggu hidupmu. Beredar video Cawapres nomor urut 2 Gibran Raka Buming Raka dinyanyikan lagu Sore Tugu Pancoran karya Iwan Fals. Namun salah satu liriknya diubah menjadi anak sekecil itu berkelahi dengan Mahfud. TKN Prabowo Gibran pun mengungkap reaksi Gibran saat dinyanyikan lagu tersebut. Wakil Sekretaris TKN Prabowo Gibran, Mikael Umbas, mengonfirmasi beredarnya video tersebut. Umbas mengatakan momen tersebut terjadi saat Gibran menghadiri acara relawan Samaton Gibran bersih-bersih di Pantai Mertasari, Sanur, Bali pada Sabtu 27 Januari lalu. Ia lantas menceritakan Gibran yang tiba-tiba dinyanyikan lagu anak sekecil itu berkelahi dengan Mahfud. Umbas menjelaskan lagu tersebut dinyanyikan saat sedang sesi sharing dan break makan. Dia mengungkapkan bahwa ada penyanyi lokal yang menawarkan diri untuk menyanyikan lagu khusus untuk Gibran. Ternyata lagu khusus yang dimaksud adalah Sore Tugu Pancoran yang sudah mengalami perubahan lirik dari waktu menjadi Mahfud. Gibran disebut kaget mendengar ref demikian.
Umbas menuturkan, Gibran tidak merespon secara berlebihan ketika dinyanyikan lagu tersebut. Menurutnya, Gibran hanya tersenyum dan berkata bahwa lagu yang dibawakan lucu. Sementara itu, dalam video yang beredar, Gibran tampak sedang makan bersebelahan dengan istrinya Selvi Ananda dan Ketua TKN Rusan Ruslani. Tampak Gibran tersenyum ketika penonton meneriakkan kata Mahfud. Selvi tampak hanya fokus seolah tidak terjadi apapun sembari menikmati lantunan lagu. Sedangkan Rusan Ruslani menengok untuk melihat reaksi Gibran sambil tertawa. Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming merespon adanya salam 4 jari. Adapun salam tersebut merupakan gabungan paslon 01 dan 03. Gerakan tersebut bertujuan untuk mengarahkan para pemilih yang belum menentukan pilihannya agar memilih paslon 01 atau 03. Selain itu, gerakan tersebut juga bertujuan untuk mengurangi potensi terjadinya Pilpres 1 putaran. Gerakan salam 4 jari tersebut dipelopori oleh aktivis John Muhammad. Menanggapi gerakan tersebut, Gibran Rakabuming mengaku tidak masalah. Gibran tidak mempersoalkan adanya gerakan tersebut. Ia menyerahkan semua pilihan kepada masyarakat. Cawapres pasangan Prabowo Subianto itu mempersilahkan jika ada gabungan kubu 01 dan 03. Gibran lantas berkelakar jika saat debat Cawapres kemarin sudah 2 lawan 1. Gibran mengatakan saat debat dirinya mampu melawan serangan 2 Cawapres lainnya. Cawapres Gibran Rakabuming Raka berkampanye dengan cara berbeda dari biasanya saat di Pasar Kosambi, Bandung, Jawa Barat pada Selasa 30 Januari 2024. Gibran mengenakan jaket kulit hingga motor mewah saat hadir di lokasi kampanye. Berdasarkan tayangan di Facebook Tribun Jabar, terlihat Gibran dikerubungi oleh ibu-ibu yang hendak meminta foto. Terlihat Cawapres nomor urut 2 itu turun dari motor mewahnya dengan mengenakan jaket kulit. Sejumlah pas pampres terlihat ikut mengawal putra sulung Presiden Jokowi itu. Motor yang dinaiki Gibran bermerek Royal Enfield yang diduga berjenis Meteor. Harga motor tersebut di tahun 2024 diprediksi mencapai 109,8 juta rupiah. Diketahui Gibran berkunjung ke The Hallway Space di Pasar Kosambi yang menjadi satu di antara ikon kota Bandung. Meski berada di dalam pasar, tempat itu disulap menjadi tempat yang cozy sebagai wadah untuk produk lokal, mulai dari produk kerajinan tangan atau kria, fashion, musik hingga olahraga dapat ditemukan di tempat tersebut. Sementara itu, saat hendak masuk ke Pasar Kosambi, Gibran membuka jaket kulitnya. Wali Kota Solo itu mengenakan kemeja bermotif kartun. Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo merespon pernyataan Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka yang mengaku akan menggetarkan kandang banteng di Jawa Tengah. Ganjar pun mempersilahkan Gibran untuk menggetarkan wilayah basis suara PDI Perjuangan. Respon ini disampaikan Ganjar seusai kampanye di Gedung Pontianak Convention Center Kalimantan Barat pada Rabu 31 Januari. Meski mempersilahkan, akan tetapi Ganjar juga memperingatkan Gibran agar hati-hati yang akan menggetarkan kandang banteng di wilayah Jawa Tengah. Pasalnya, tanduk banteng di Jawa Tengah adalah basis suara dari PDI Perjuangan. Sementara itu, Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani hanya mengembalikan penilaian kepada masyarakat. Puan menilai rakyat Jawa Tengah sudah memiliki pilihan politiknya. Ia pun optimis Jawa Tengah tetap menjadi kandang banteng alias basis suara PDIP. Diketahui sebelumnya, Cawapres 02 Gibran Rakabuming Raka berkampanye di Pekalongan, Jawa Tengah pada Senin lalu. Gibran menyebut kampanye di Jawa Tengah untuk menggetarkan suara di kandang banteng. Ia pun berharap suara pemilihnya terus meninggi di Jawa Tengah. Menjadi sosok yang meloloskan Gibran Rakabuming Raka lewat uji material batas usia Cawapres di Mahkamah Konstitusi, kini mahasiswa UNSA Almas Saki Biru menggugat Gibran Rakabuming Raka ke Pengadilan Negeri Solo, Jawa Tengah. Gugatan tersebut telah muncul di situs Sistem Informasi Penelusuran Perkara atau SIPP di Pengadilan Negeri Solo. Almas dilaporkan menggugat Gibran terkait wan prestasi atau ingkar janji ke Pengadilan Negeri Surakarta.
Surat gugatan dalam SIPP PN Solo tercatat dengan tanggal pendaftaran 29 Januari 2024. Saat dikonfirmasi, kuasa hukum Almas, Arif Suhada, masih enggan memberikan keterangan lebih lanjut. Ia menuturkan baru akan berkomentar apabila sudah ada kejelasan dari pihak pengadilan. Gugatan Almas rupanya bukan kali pertama dilayangkan. Almas juga sudah 2 kali menggugat Gibran ke Pengadilan Negeri Solo. Gugatan pertama didaftarkan pada 22 Januari 2024 dengan gugatan yang sama terkait wan prestasi. Adapun nilai sengketa yang tertera dalam gugatan tersebut sebesar 10 juta rupiah. Humas Pengadilan Negeri Kota Surakarta, Bambang Arianto, juga tak banyak komentar saat ditanya perihal gugatan tersebut. Ia hanya menegaskan bahwa gugatan tersebut benar adanya karena sudah ada nomor gugatannya. Spanduk-spanduk berisi penolakan terhadap calon wakil presiden nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka bertebaran di Provinsi Jawa Timur. Pembuat spanduk mengatasnamakan mereka sebagai warga Madura pendukung cawapres nomor urut 3 Mahfud MD. Salah satu spanduk terpasang di Gapura, Jalan Boharto, Gang 7 dan Gang 5, Kota Malang. Pada spanduk tersebut terpampang foto Gibran yang dicoret. Selain itu, terdapat tulisan di tengah yang tidak beretika dilarang masuk kampung ini. Ketua Umum Pilar 08 Malang Raya, Ardiantia Sahreza, mengatakan spanduk tersebut telah diamankan oleh warga. Menurutnya, spanduk berisi penolakan terhadap salah satu cawapres merupakan bentuk kampanye hitam. Sebab narasi yang ditulis membawa pesan negatif kepada masyarakat dan memicu provokasi. Spanduk serupa juga terpasang di sejumlah titik di Kabupaten Bangkalan. Namun, narasi pada spanduk ditulis dalam bahasa Madura lengkap dengan artinya. Ketua Tim Pemenangan Ganjar Mahfud, Kiai Haji Hasbullah Muhtarom, menilai spanduk tersebut cenderung provokatif. Pihaknya kini masih berusaha mencari tahu siapa yang memasang spanduk tersebut. Teman-teman, kita nyanyi bareng ya. Anak sekecil itu berkelahi dengan waktu. Yang terganggu hidupmu. Beredar video Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka dinyanyikan lagu Sore Tugu Pancoran karya Iwan Fals. Namun salah satu liriknya diubah menjadi anak sekecil itu berkelahi dengan Mahfud. TKN Prabowo Gibran pun mengungkap reaksi Gibran saat dinyanyikan lagu tersebut. Wakil Sekretaris TKN Prabowo Gibran, Mikhael Umbas, mengonfirmasi beredarnya video tersebut. Umbas mengatakan momen tersebut terjadi saat Gibran menghadiri acara relawan Sameton Gibran bersih-bersih di Pantai Mertasari, Sanur, Bali pada Sabtu 27 Januari lalu. Ia lantas menceritakan Gibran yang tiba-tiba dinyanyikan lagu anak sekecil itu berkelahi dengan Mahfud. Umbas menjelaskan lagu tersebut dinyanyikan saat sedang sesi sharing dan break makan. Dia mengungkapkan bahwa ada penyanyi lokal yang menawarkan diri untuk menyanyikan lagu khusus untuk Gibran. Ternyata lagu khusus yang dimaksud adalah Sore Tugu Pancoran yang sudah mengalami perubahan lirik dari waktu menjadi Mahfud. Gibran disebut kaget mendengar ref demikian. Umbas menuturkan Gibran tidak merespon secara berlebihan ketika dinyanyikan lagu tersebut. Menurutnya Gibran hanya tersenyum dan berkata bahwa lagu yang dibawakan lucu. Sementara itu dalam video yang beredar, Gibran tampak sedang makan bersebelahan dengan istrinya Selvi Ananda dan Ketua TKN Rusan Ruslani. Tampak Gibran tersenyum ketika penonton meneriakkan kata Mahfud. Selvi tampak hanya fokus seolah tidak terjadi apapun sembari menikmati lantunan lagu. Sedangkan Rusan Ruslani menengok untuk melihat reaksi Gibran sambil tertawa. Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming merespon adanya salam 4 jari. Adapun salam tersebut merupakan gabungan paslon 01 dan 03. Gerakan tersebut bertujuan untuk mengarahkan para pemilih yang belum menentukan pilihannya agar memilih paslon 01 atau 03. Selain itu, gerakan tersebut juga bertujuan untuk mengurangi potensi terjadinya Pilpres 1 putaran. Gerakan salam 4 jari tersebut dipelopori oleh aktivis John Muhammad. Menanggapi gerakan tersebut, Gibran Rakabuming mengaku tidak masalah. Gibran tidak mempersoalkan adanya gerakan tersebut. Ia menyerahkan semua pilihan kepada masyarakat. Cawapres pasangan Prabowo Subianto itu mempersilahkan jika ada gabungan kubu 01 dan 03. Gibran lantas berkelakar jika saat debat Cawapres kemarin sudah 2 lawan 1. Gibran mengatakan saat debat dirinya mampu melawan serangan 2 Cawapres lainnya.
Bentar ya. Cawapres Gibran Rakabuming Raka berkampanye dengan cara berbeda dari biasanya saat di Pasar Kosambi, Bandung, Jawa Barat pada Selasa 30 Januari 2024. Gibran mengenakan jaket kulit hingga motor mewah saat hadir di lokasi kampanye. Berdasarkan tayangan di Facebook Tribun Jabar, terlihat Gibran dikerubungi oleh ibu-ibu yang hendak meminta foto. Terlihat Cawapres nomor urut 2 itu turun dari motor mewahnya dengan mengenakan jaket kulit. Sejumlah pas pampres terlihat ikut mengawal putra sulung Presiden Jokowi itu. Motor yang dinaiki Gibran bermerek Royal Enfield yang diduga berjenis Meteor. Harga motor tersebut di tahun 2024 diprediksi mencapai 109,8 juta rupiah. Diketahui Gibran berkunjung ke The Hallway Space di Pasar Kosambi yang menjadi satu di antara ikon kota Bandung. Meski berada di dalam pasar, tempat itu disulap menjadi tempat yang cozy sebagai wadah untuk produk lokal, mulai dari produk kerajinan tangan atau kria, fashion, musik hingga olahraga dapat ditemukan di tempat tersebut. Sementara itu, saat hendak masuk ke Pasar Kosambi, Gibran membuka jaket kulitnya. Wali Kota Solo itu mengenakan kemeja bermotif kartun. Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo merespon pernyataan Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka yang mengaku akan menggetarkan kandang banteng di Jawa Tengah. Ganjar pun mempersilahkan Gibran untuk menggetarkan wilayah basis suara PDI Perjuangan. Respon ini disampaikan Ganjar seusai kampanye di Gedung Pontianak Convention Center Kalimantan Barat pada Rabu 31 Januari. Meski mempersilahkan, akan tetapi Ganjar juga memperingatkan Gibran agar hati-hati yang akan menggetarkan kandang banteng di wilayah Jawa Tengah. Pasalnya, tanduk banteng di Jawa Tengah adalah basis suara dari PDI Perjuangan. Sementara itu, Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani hanya mengembalikan penilaian kepada masyarakat. Puan menilai rakyat Jawa Tengah sudah memiliki pilihan politiknya. Ia pun optimis Jawa Tengah tetap menjadi kandang banteng alias basis suara PDIP. Diketahui sebelumnya Cawapres 02 Gibran Rakabuming Raka berkampanye di Pekalongan, Jawa Tengah pada Senin lalu. Gibran menyebut kampanye di Jawa Tengah untuk menggetarkan suara di kandang banteng. Ia pun berharap suara pemilihnya terus meninggi di Jawa Tengah. Menjadi sosok yang meloloskan Gibran Rakabuming Raka lewat uji material batas usia Cawapres di Mahkamah Konstitusi, kini mahasiswa UNSA Almas Sakibiru menggugat Gibran Rakabuming Raka ke Pengadilan Negeri Solo, Jawa Tengah. Gugatan tersebut telah muncul di situs Sistem Informasi Penelusuran Perkara atau SIPP di Pengadilan Negeri Solo. Almas dilaporkan menggugat Gibran terkait wan prestasi atau ingkar janji ke Pengadilan Negeri Surakarta. Surat gugatan dalam SIPP PN Solo tercatat dengan tanggal pendaftaran 29 Januari 2024. Saat dikonfirmasi, kuasa hukum Almas Arif Suhada masih enggan memberikan keterangan lebih lanjut. Ia menuturkan baru akan berkomentar apabila sudah ada kejelasan dari pihak pengadilan. Gugatan Almas rupanya bukan kali pertama dilayangkan. Almas juga sudah 2 kali menggugat Gibran ke Pengadilan Negeri Solo. Gugatan pertama didaftarkan pada 22 Januari 2024 dengan gugatan yang sama terkait wan prestasi. Adapun nilai sengketa yang tertera dalam gugatan tersebut sebesar 10 juta rupiah. Humas Pengadilan Negeri Kota Surakarta Bambang Arianto juga tak banyak komentar saat ditanya perihal gugatan tersebut. Ia hanya menegaskan bahwa gugatan tersebut benar adanya karena sudah ada nomor gugatannya. Spanduk-spanduk berisi penolakan terhadap calon wakil presiden nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka bertebaran di Provinsi Jawa Timur. Pembuat spanduk mengatasnamakan mereka sebagai warga Madura pendukung Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD. Salah satu spanduk terpasang di Gapura, Jalan Bung Harto, Gang 7 dan Gang 5, Kota Malang. Pada spanduk tersebut terpampang foto Gibran yang dicoret. Selain itu, terdapat tulisan di tengah yang tidak beretika dilarang masuk kampung ini. Ketua Umum Pilar 08 Malang Raya, Ardiantia Sahreza mengatakan, spanduk tersebut telah diamankan oleh warga. Menurutnya, spanduk berisi penolakan terhadap salah satu cawapres merupakan bentuk kampanye hitam.
Sebab narasi yang ditulis membawa pesan negatif kepada masyarakat dan memicu provokasi. Spanduk serupa juga terpasang di sejumlah titik di Kabupaten Bangkalan. Namun narasi pada spanduk ditulis dalam bahasa Madura lengkap dengan artinya. Ketua Tim Pemenangan Ganjar Mahfud, Kiai Haji Hasbullah Muhtarom menilai spanduk tersebut cenderung provokatif. Pihaknya kini masih berusaha mencari tahu siapa yang memasang spanduk tersebut. Teman-teman kita nyanyi bareng ya. Anak sekecil itu berkelahi dengan waktu. Yang terganggu tidurmu. Beredar video Cawapres nomor urut 2 Gibran Raka Buming Raka dinyanyikan lagu Sore Tugu Pancoran karya Iwan Fals. Namun salah satu liriknya diubah menjadi anak sekecil itu berkelahi dengan Mahfud. TKN Prabowo Gibran pun mengungkap reaksi Gibran saat dinyanyikan lagu tersebut. Wakil Sekretaris TKN Prabowo Gibran Mikael Umbas mengonfirmasi beredarnya video tersebut. Umbas mengatakan momen tersebut terjadi saat Gibran menghadiri acara relawan Sameton Gibran bersih-bersih di Pantai Mertasari Sanur Bali pada Sabtu 27 Januari lalu. Ia lantas menceritakan Gibran yang tiba-tiba dinyanyikan lagu anak sekecil itu berkelahi dengan Mahfud. Umbas menjelaskan lagu tersebut dinyanyikan saat sedang sesi sharing dan break makan. Dia mengungkapkan bahwa ada penyanyi lokal yang menawarkan diri untuk menyanyikan lagu khusus untuk Gibran. Ternyata lagu khusus yang dimaksud adalah Sore Tugu Pancoran yang sudah mengalami perubahan lirik dari waktu menjadi Mahfud. Gibran disebut kaget mendengar ref demikian. Umbas menuturkan Gibran tidak merespon secara berlebihan ketika dinyanyikan lagu tersebut. Menurutnya Gibran hanya tersenyum dan berkata bahwa lagu yang dibawakan lucu. Sementara itu dalam video yang beredar, Gibran tampak sedang makan bersebelahan dengan istrinya Selvi Ananda dan Ketua TKN Rusan Ruslani. Tampak Gibran tersenyum ketika penonton meneriakkan kata Mahfud. Selvi tampak hanya fokus seolah tidak terjadi apapun sembari menikmati lantunan lagu. Sedangkan Rusan Ruslani menengok untuk melihat reaksi Gibran sambil tertawa. Cawapres nomor urut 2 Gibran Raka Buming merespon adanya salam 4 jari. Adapun salam tersebut merupakan gabungan paslon 01 dan 03. Gerakan tersebut bertujuan untuk mengarahkan para pemilih yang belum menentukan pilihannya agar memilih paslon 01 atau 03. Selain itu, gerakan tersebut juga bertujuan untuk mengurangi potensi terjadinya Pilpres 1 putaran. Gerakan salam 4 jari tersebut dipelopori oleh aktivis John Muhammad. Menanggapi gerakan tersebut, Gibran Raka Buming mengaku tidak masalah. Gibran tidak mempersoalkan adanya gerakan tersebut. Ia menyerahkan semua pilihan kepada masyarakat. Cawapres pasangan Prabowo Subianto itu mempersilahkan jika ada gabungan kubu 01 dan 03. Gibran lantas berkelakar jika saat debat Cawapres kemarin sudah 2 lawan 1. Gibran mengatakan saat debat dirinya mampu melawan serangan 2 Cawapres lainnya. Cawapres Gibran Raka Buming Raka berkampanye dengan cara berbeda dari biasanya saat di Pasar Kosambi, Bandung, Jawa Barat pada Selasa 30 Januari 2024. Gibran mengenakan jaket kulit hingga motor mewah saat hadir di lokasi kampanye. Berdasarkan tayangan di Facebook Tribun Jabar, terlihat Gibran dikerubungi oleh ibu-ibu yang hendak meminta foto. Terlihat Cawapres nomor urut 2 itu turun dari motor mewahnya dengan mengenakan jaket kulit. Sejumlah pas pampres terlihat ikut mengawal putra sulung Presiden Jokowi itu. Motor yang dinaiki Gibran bermerek Royal Enfield yang diduga berjenis Meteor. Harga motor tersebut di tahun 2024 diprediksi mencapai 109,8 juta rupiah. Diketahui Gibran berkunjung ke The Hallway Space di Pasar Kosambi yang menjadi satu di antara ikon kota Bandung. Meski berada di dalam pasar, tempat itu disulap menjadi tempat yang cozy sebagai wadah untuk produk lokal, mulai dari produk kerajinan tangan atau kria, fashion, musik hingga olahraga dapat ditemukan di tempat tersebut. Sementara itu, saat hendak masuk ke Pasar Kosambi, Gibran membuka jaket kulitnya. Wali Kota Solo itu mengenakan kemeja bermotif kartun.
Cawapres nomor urut 3 Ganjar Pranowo merespon pernyataan Cawapres nomor urut 2 Gibran Raka Buming Raka yang mengaku akan menggetarkan kandang banteng di Jawa Tengah. Ganjar pun mempersilahkan Gibran untuk menggetarkan wilayah basis suara PDI Perjuangan. Respon ini disampaikan Ganjar seusai kampanye di Gedung Pontianak Convention Center Kalimantan Barat pada Rabu 31 Januari. Meski mempersilahkan, akan tetapi Ganjar juga memperingatkan Gibran agar hati-hati yang akan menggetarkan kandang banteng di wilayah Jawa Tengah. Pasalnya, tanduk banteng di Jawa Tengah adalah basis suara dari PDI Perjuangan. Sementara itu, Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani hanya mengembalikan penilaian kepada masyarakat. Puan menilai rakyat Jawa Tengah sudah memiliki pilihan politiknya. Ia pun optimis Jawa Tengah tetap menjadi kandang banteng alias basis suara PDIP. Diketahui sebelumnya, Cawapres 02 Gibran Raka Buming Raka berkampanye di Pekalongan, Jawa Tengah pada Senin lalu. Gibran menyebut kampanye di Jawa Tengah untuk menggetarkan suara di kandang banteng. Ia pun berharap suara pemilihnya terus meninggi di Jawa Tengah. Menjadi sosok yang meloloskan Gibran Raka Buming Raka lewat uji material batas usia Cawapres di Mahkamah Konstitusi, kini mahasiswa Unsa Almas Sakibiru menggugat Gibran Raka Buming Raka ke Pengadilan Negeri Solo, Jawa Tengah. Gugatan tersebut telah muncul di situs Sistem Informasi Penelusuran Perkara atau SIPP di Pengadilan Negeri Solo. Almas dilaporkan menggugat Gibran terkait wan prestasi atau ingkar janji ke Pengadilan Negeri Surakarta. Surat gugatan dalam SIPP PN Solo tercatat dengan tanggal pendaftaran 29 Januari 2024. Saat dikonfirmasi, kuasa hukum Almas Arif Suhada masih enggan memberikan keterangan lebih lanjut. Ia menuturkan baru akan berkomentar apabila sudah ada kejelasan dari pihak pengadilan. Gugatan Almas rupanya bukan kali pertama dilayangkan. Almas juga sudah 2 kali menggugat Gibran ke Pengadilan Negeri Solo. Gugatan pertama didaftarkan pada 22 Januari 2024 dengan gugatan yang sama terkait wan prestasi. Adapun nilai sengketa yang tertera dalam gugatan tersebut sebesar 10 juta rupiah. Humas Pengadilan Negeri Kota Surakarta Bambang Arianto juga tak banyak komentar saat ditanya perihal gugatan tersebut. Ia hanya menegaskan bahwa gugatan tersebut benar adanya karena sudah ada nomor gugatannya. Spanduk-spanduk berisi penolakan terhadap calon wakil presiden nomor urut 2 Gibran Raka Buming Raka bertebaran di Provinsi Jawa Timur. Pembuat spanduk mengatasnamakan mereka sebagai warga Madura pendukung Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD. Salah satu spanduk terpasang di Gapura, Jalan Bung Harto, Gang 7 dan Gang 5, Kota Malang. Pada spanduk tersebut terpampang foto Gibran yang dicoret. Selain itu, terdapat tulisan di tengah yang tidak beretika dilarang masuk kampung ini. Ketua Umum Pilar 08 Malang Raya, Ardiantia Sahreza mengatakan, spanduk tersebut telah diamankan oleh warga. Menurutnya, spanduk berisi penolakan terhadap salah satu cawapres merupakan bentuk kampanye hitam. Sebab narasi yang ditulis membawa pesan negatif kepada masyarakat dan memicu provokasi. Spanduk serupa juga terpasang di sejumlah titik di Kabupaten Bangkalan. Namun, narasi pada spanduk ditulis dalam bahasa Madura lengkap dengan artinya. Ketua Tim Pemenangan Ganjar Mahfud, Kiai Haji Hasbullah Muhtarom menilai spanduk tersebut cenderung provokatif. Pihaknya kini masih berusaha mencari tahu siapa yang memasang spanduk tersebut. Teman-teman kita nyanyi bareng ya. Anak sekecil itu berkelahi dengan waktu. Yang terganggu tidurmu. Beredar video Cawapres nomor urut 2 Gibran Raka Buming Raka dinyanyikan lagu Sore Tugu Pancoran karya Iwan Fals. Namun salah satu liriknya diubah menjadi anak sekecil itu berkelahi dengan Mahfud. TKN Prabowo Gibran pun mengungkap reaksi Gibran saat dinyanyikan lagu tersebut. Wakil Sekretaris TKN Prabowo Gibran Mikael Umbas mengonfirmasi beredarnya video tersebut. Umbas mengatakan momen tersebut terjadi saat Gibran menghadiri acara relawan Samaton Gibran bersih-bersih di Pantai Mertasari, Sanur, Bali pada Sabtu 27 Januari lalu. Ia lantas menceritakan Gibran yang tiba-tiba dinyanyikan lagu anak sekecil itu berkelahi dengan Mahfud. Umbas menjelaskan lagu tersebut dinyanyikan saat sedang sesi sharing dan break makan.
Dia mengungkapkan bahwa ada penyanyi lokal yang menawarkan diri untuk menyanyikan lagu khusus untuk Gibran. Ternyata lagu khusus yang dimaksud adalah Sore Tugu Pancoran yang sudah mengalami perubahan lirik dari Waktu menjadi Mahfud. Gibran disebut kaget mendengar ref demikian. Umbas menuturkan, Gibran tidak merespon secara berlebihan ketika dinyanyikan lagu tersebut. Menurutnya Gibran hanya tersenyum dan berkata bahwa lagu yang dibawakan lucu. Sementara itu dalam video yang beredar, Gibran tampak sedang makan bersebelahan dengan istrinya Selvi Ananda dan Ketua TKN Rusan Ruslani. Tampak Gibran tersenyum ketika penonton meneriakkan kata Mahfud. Selvi tampak hanya fokus seolah tidak terjadi apapun sembari menikmati lantunan lagu. Sedangkan Rusan Ruslani menengok untuk melihat reaksi Gibran sambil tertawa. Capres nomor urut 2 Gibran Rakabuming merespon adanya salam 4 jari. Adapun salam tersebut merupakan gabungan paslon 01 dan 03. Gerakan tersebut bertujuan untuk mengarahkan para pemilih yang belum menentukan pilihannya agar memilih paslon 01 atau 03. Selain itu, gerakan tersebut juga bertujuan untuk mengurangi potensi terjadinya Pilpres 1 putaran. Gerakan salam 4 jari tersebut dipelopori oleh aktivis John Muhammad. Menanggapi gerakan tersebut, Gibran Rakabuming mengaku tidak masalah. Gibran tidak mempersoalkan adanya gerakan tersebut. Ia menyerahkan semua pilihan kepada masyarakat. Cawapres pasangan Prabowo Subianto itu mempersilahkan jika ada gabungan kubu 01 dan 03. Gibran lantas berkelakar jika saat debat Cawapres kemarin sudah 2 lawan 1. Gibran mengatakan saat debat dirinya mampu melawan serangan 2 Cawapres lainnya. Cawapres Gibran Rakabuming Raka berkampanye dengan cara berbeda dari biasanya saat di Pasar Kosambi, Bandung, Jawa Barat pada Selasa 30 Januari 2024. Gibran mengenakan jaket kulit hingga motor mewah saat hadir di lokasi kampanye. Berdasarkan tayangan di Facebook Tribun Jabar, terlihat Gibran dikerubungi oleh ibu-ibu yang hendak meminta foto. Terlihat Cawapres nomor urut 2 itu turun dari motor mewahnya dengan mengenakan jaket kulit. Sejumlah pas pampres terlihat ikut mengawal putra sulung Presiden Jokowi itu. Motor yang dinaiki Gibran bermerek Royal Enfield yang diduga berjenis Meteor. Harga motor tersebut di tahun 2024 diprediksi mencapai 109,8 juta rupiah. Diketahui Gibran berkunjung ke The Hallway Space di Pasar Kosambi yang menjadi satu di antara ikon kota Bandung. Meski berada di dalam pasar, tempat itu disulap menjadi tempat yang cozy sebagai wadah untuk produk lokal, mulai dari produk kerajinan tangan atau kria, fashion, musik hingga olahraga dapat ditemukan di tempat tersebut. Sementara itu, saat hendak masuk ke Pasar Kosambi, Gibran membuka jaket kulitnya. Wali Kota Solo itu mengenakan kemeja bermotif kartun. Cawapres nomor urut 3 Ganjar Pranowo merespon pernyataan Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka yang mengaku akan menggetarkan kandang banteng di Jawa Tengah. Ganjar pun mempersilahkan Gibran untuk menggetarkan wilayah basis suara PDI Perjuangan. Respon ini disampaikan Ganjar seusai kampanye di Gedung Pontianak Convention Center Kalimantan Barat pada Rabu 31 Januari. Meski mempersilahkan, akan tetapi Ganjar juga memperingatkan Gibran agar hati-hati yang akan menggetarkan kandang banteng di wilayah Jawa Tengah. Pasalnya, tanduk banteng di Jawa Tengah adalah basis suara dari PDI Perjuangan. Sementara itu, Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani hanya mengembalikan penilaian kepada masyarakat. Puan menilai rakyat Jawa Tengah sudah memiliki pilihan politiknya. Ia pun optimis Jawa Tengah tetap menjadi kandang banteng alias basis suara PDIP. Diketahui sebelumnya Cawapres 02 Gibran Rakabuming Raka berkampanye di Pekalongan, Jawa Tengah pada Senin lalu. Gibran menyebut kampanye di Jawa Tengah untuk menggetarkan suara di kandang banteng. Ia pun berharap suara pemilihnya terus meninggi di Jawa Tengah.
menjadi sosok yang meloloskan Gibran Rakabuming Raka lewat uji material batas usia Cawapres di Mahkamah Konstitusi. Kini mahasiswa Unsa Almas Sakibiru menggugat Gibran Rakabuming Raka ke Pengadilan Negeri Solo, Jawa Tengah. Gugatan tersebut telah muncul di situs Sistem Informasi Penelusuran Perkara atau SIPP di Pengadilan Negeri Solo. Almas dilaporkan menggugat Gibran terkait wan prestasi atau ingkar janji ke Pengadilan Negeri Surakarta. Surat gugatan dalam SIPP PN Solo tercatat dengan tanggal pendaftaran 29 Januari 2024. Saat dikonfirmasi, kuasa hukum Almas Arif Suhada masih enggan memberikan keterangan lebih lanjut. Ia menuturkan baru akan berkomentar apabila sudah ada kejelasan dari pihak pengadilan. Gugatan Almas rupanya bukan kali pertama dilayangkan. Almas juga sudah 2 kali menggugat Gibran ke Pengadilan Negeri Solo. Gugatan pertama didaftarkan pada 22 Januari 2024 dengan gugatan yang sama terkait wan prestasi. Adapun nilai sengketa yang tertera dalam gugatan tersebut sebesar 10 juta rupiah. Humas Pengadilan Negeri Kota Surakarta Bambang Arianto juga tak banyak komentar saat ditanya perihal gugatan tersebut. Ia hanya menegaskan bahwa gugatan tersebut benar adanya karena sudah ada nomor gugatannya. Spanduk-spanduk berisi penolakan terhadap calon wakil presiden nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka bertebaran di Provinsi Jawa Timur. Pembuat spanduk mengatasnamakan mereka sebagai warga Madura pendukung Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD. Salah satu spanduk terpasang di Gapura, Jalan Boharto, Gang 7 dan Gang 5, Kota Malang. Pada spanduk tersebut terpampang foto Gibran yang dicoret. Selain itu, terdapat tulisan di tengah yang tidak beretika dilarang masuk kampung ini. Ketua Umum Pilar 08 Malang Raya, Ardiantia Sahreza mengatakan, spanduk tersebut telah diamankan oleh warga. Menurutnya, spanduk berisi penolakan terhadap salah satu cawapres merupakan bentuk kampanye hitam. Sebab narasi yang ditulis membawa pesan negatif kepada masyarakat dan memicu provokasi. Spanduk serupa juga terpasang di sejumlah titik di Kabupaten Bangkalan. Namun, narasi pada spanduk ditulis dalam bahasa Madura lengkap dengan artinya. Ketua Tim Pemenangan Ganjar Mahfud, Kiai Haji Hasbullah Muhtarom menilai spanduk tersebut cenderung provokatif. Pihaknya kini masih berusaha mencari tahu siapa yang memasang spanduk tersebut. Teman-teman kita nyanyi bareng ya. Anak sekecil itu berkelahi dengan waktu. Yang terekam di hidupmu. Beredar video Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka dinyanyikan lagu Sore Tugu Pancoran karya Iwan Fals. Namun salah satu liriknya diubah menjadi anak sekecil itu berkelahi dengan Mahfud. TKN Prabowo Gibran pun mengungkap reaksi Gibran saat dinyanyikan lagu tersebut. Wakil Sekretaris TKN Prabowo Gibran Mikael Umbas mengonfirmasi beredarnya video tersebut. Umbas mengatakan momen tersebut terjadi saat Gibran menghadiri acara relawan Sameton Gibran bersih-bersih di Pantai Mertasari Sanur Bali pada Sabtu 27 Januari lalu. Ia lantas menceritakan Gibran yang tiba-tiba dinyanyikan lagu anak sekecil itu berkelahi dengan Mahfud. Umbas menjelaskan lagu tersebut dinyanyikan saat sedang sesi sharing dan break makan. Dia mengungkapkan bahwa ada penyanyi lokal yang menawarkan diri untuk menyanyikan lagu khusus untuk Gibran. Ternyata lagu khusus yang dimaksud adalah Sore Tugu Pancoran yang sudah mengalami perubahan lirik dari waktu menjadi Mahfud. Gibran disebut kaget mendengar ref demikian. Umbas menuturkan Gibran tidak merespon secara berlebihan ketika dinyanyikan lagu tersebut. Menurutnya Gibran hanya tersenyum dan berkata bahwa lagu yang dibawakan lucu. Sementara itu dalam video yang beredar, Gibran tampak sedang makan bersebelahan dengan istrinya Selvi Ananda dan Ketua TKN Rusan Ruslani. Tampak Gibran tersenyum ketika penonton meneriakan kata Mahfud. Selvi tampak hanya fokus seolah tidak terjadi apapun sembari menikmati lantunan lagu. Sedangkan Rusan Ruslani menengok untuk melihat reaksi Gibran sambil tertawa. Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming merespon adanya salam 4 jari. Adapun salam tersebut merupakan gabungan paslon 01 dan 03. Gerakan tersebut bertujuan untuk mengarahkan para pemilih yang belum menentukan pilihannya agar memilih paslon 01 atau 03. Selain itu, gerakan tersebut juga bertujuan untuk mengurangi potensi terjadinya Pilpres 1 putaran. Gerakan salam 4 jari tersebut dipelopori oleh aktivis John Muhammad.
Menanggapi gerakan tersebut, Gibran Rakabuming mengaku tidak masalah. Gibran tidak mempersoalkan adanya gerakan tersebut. Ia menyerahkan semua pilihan kepada masyarakat. Cawapres pasangan Prabowo Subianto itu mempersilahkan jika ada gabungan kubu 01 dan 03. Gibran lantas berkelakar jika saat debat Cawapres kemarin sudah 2 lawan 1. Gibran mengatakan saat debat dirinya mampu melawan serangan 2 Cawapres lainnya. Cawapres Gibran Rakabuming Raka berkampanye dengan cara berbeda dari biasanya saat di Pasar Kosambi, Bandung, Jawa Barat pada Selasa 30 Januari 2024. Gibran mengenakan jaket kulit hingga motor mewah saat hadir di lokasi kampanye. Berdasarkan tayangan di Facebook Tribun Jabar, terlihat Gibran dikerubungi oleh ibu-ibu yang hendak meminta foto. Terlihat Cawapres nomor urut 2 itu turun dari motor mewahnya dengan mengenakan jaket kulit. Sejumlah pas pampres terlihat ikut mengawal putra sulung Presiden Jokowi itu. Motor yang dinaiki Gibran bermerek Royal Enfield yang diduga berjenis Meteor. Harga motor tersebut di tahun 2024 diprediksi mencapai 109,8 juta rupiah. Diketahui Gibran berkunjung ke The Hallway Space di Pasar Kosambi yang menjadi satu di antara ikon kota Bandung. Meski berada di dalam pasar, tempat itu disulap menjadi tempat yang cozy sebagai wadah untuk produk lokal, mulai dari produk kerajinan tangan atau kria, fashion, musik hingga olahraga dapat ditemukan di tempat tersebut. Sementara itu, saat hendak masuk ke Pasar Kosambi, Gibran membuka jaket kulitnya. Wali Kota Solo itu mengenakan kemeja bermotif kartun. Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo merespon pernyataan Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka yang mengaku akan menggetarkan kandang banteng di Jawa Tengah. Ganjar pun mempersilahkan Gibran untuk menggetarkan wilayah basis suara PDI Perjuangan. Respon ini disampaikan Ganjar seusai kampanye di Gedung Pontianak Convention Center Kalimantan Barat pada Rabu 31 Januari. Meski mempersilahkan, akan tetapi Ganjar juga memperingatkan Gibran agar hati-hati yang akan menggetarkan kandang banteng di wilayah Jawa Tengah. Pasalnya, tanduk banteng di Jawa Tengah adalah basis suara dari PDI Perjuangan. Sementara itu, Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani hanya mengembalikan penilaian kepada masyarakat. Puan menilai rakyat Jawa Tengah sudah memiliki pilihan politiknya. Ia pun optimis Jawa Tengah tetap menjadi kandang banteng alias basis suara PDIP. Diketahui sebelumnya Cawapres 02 Gibran Rakabuming Raka berkampanye di Pekalongan, Jawa Tengah pada Senin lalu. Gibran menyebut kampanye di Jawa Tengah untuk menggetarkan suara di kandang banteng. Ia pun berharap suara pemilihnya terus meninggi di Jawa Tengah. Menjadi sosok yang meloloskan Gibran Rakabuming Raka lewat uji material batas usia Cawapres di Mahkamah Konstitusi, kini mahasiswa UNSA Almas Sakibiru menggugat Gibran Rakabuming Raka ke Pengadilan Negeri Solo, Jawa Tengah. Gugatan tersebut telah muncul di situs Sistem Informasi Penelusuran Perkara atau SIPP di Pengadilan Negeri Solo. Almas dilaporkan menggugat Gibran terkait wan prestasi atau ingkar janji ke Pengadilan Negeri Surakarta. Surat gugatan dalam SIPP PN Solo tercatat dengan tanggal pendaftaran 29 Januari 2024. Saat dikonfirmasi, kuasa hukum Almas Arif Suhada masih enggan memberikan keterangan lebih lanjut. Ia menuturkan baru akan berkomentar apabila sudah ada kejelasan dari pihak pengadilan. Gugatan Almas rupanya bukan kali pertama dilayangkan. Almas juga sudah 2 kali menggugat Gibran ke Pengadilan Negeri Solo. Gugatan pertama didaftarkan pada 22 Januari 2024 dengan gugatan yang sama terkait wan prestasi. Adapun nilai sengketa yang tertera dalam gugatan tersebut sebesar 10 juta rupiah. Humas Pengadilan Negeri Kota Surakarta Bambang Arianto juga tak banyak komentar saat ditanya perihal gugatan tersebut. Ia hanya menegaskan bahwa gugatan tersebut benar adanya karena sudah ada nomor gugatannya. Spanduk-spanduk berisi penolakan terhadap calon wakil presiden nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka bertebaran di Provinsi Jawa Timur.
Pembuat spanduk mengatasnamakan mereka sebagai warga Madura pendukung Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD. Salah satu spanduk terpasang di Gapura, Jalan Bung Harto, Gang 7 dan Gang 5, Kota Malang. Pada spanduk tersebut terpampang foto Gibran yang dicoret. Selain itu terdapat tulisan di tengah yang tidak beretika dilarang masuk kampung ini. Ketua Umum Pilar 08 Malang Raya Ardiantia Sahreza mengatakan spanduk tersebut telah diamankan oleh warga. Menurutnya, spanduk berisi penolakan terhadap salah satu cawapres merupakan bentuk kampanye hitam. Sebab narasi yang ditulis membawa pesan negatif kepada masyarakat dan memicu provokasi. Spanduk serupa juga terpasang di sejumlah titik di Kabupaten Bangkalan. Namun, narasi pada spanduk ditulis dalam bahasa Madura lengkap dengan artinya. Ketua Tim Pemenangan Ganjar Mahfud, Kiai Haji Hasbullah Muhtarom menilai spanduk tersebut cenderung provokatif. Pihaknya kini masih berusaha mencari tahu siapa yang memasang spanduk tersebut. Teman-teman kita nyanyi bareng ya. Anak sekecil itu berkelahi dengan waktu. Yang terganggu tidurmu. Beredar video Cawapres nomor urut 2 Gibran Raka Buming Raka dinyanyikan lagu Sore Tugu Pancoran karya Iwan Fals. Namun salah satu liriknya diubah menjadi anak sekecil itu berkelahi dengan Mahfud. TKN Prabowo Gibran pun mengungkap reaksi Gibran saat dinyanyikan lagu tersebut. Wakil Sekretaris TKN Prabowo Gibran Mikael Umbas mengonfirmasi beredarnya video tersebut. Umbas mengatakan momen tersebut terjadi saat Gibran menghadiri acara relawan Sameton Gibran bersih-bersih di Pantai Mertasari Sanur Bali pada Sabtu 27 Januari lalu. Ia lantas menceritakan Gibran yang tiba-tiba dinyanyikan lagu anak sekecil itu berkelahi dengan Mahfud. Umbas menjelaskan lagu tersebut dinyanyikan saat sedang sesi sharing dan break makan. Dia mengungkapkan bahwa ada penyanyi lokal yang menawarkan diri untuk menyanyikan lagu khusus untuk Gibran. Ternyata lagu khusus yang dimaksud adalah Sore Tugu Pancoran yang sudah mengalami perubahan lirik dari waktu menjadi Mahfud. Gibran disebut kaget mendengar ref demikian. Umbas menuturkan Gibran tidak merespon secara berlebihan ketika dinyanyikan lagu tersebut. Menurutnya Gibran hanya tersenyum dan berkata bahwa lagu yang dibawakan lucu. Sementara itu dalam video yang beredar, Gibran tampak sedang makan bersebelahan dengan istrinya Selvi Ananda dan Ketua TKN Rusan Ruslani. Tampak Gibran tersenyum ketika penonton meneriakan kata Mahfud. Selvi tampak hanya fokus seolah tidak terjadi apapun sembari menikmati lantunan lagu. Sedangkan Rusan Ruslani menengok untuk melihat reaksi Gibran sambil tertawa. Cawapres nomor urut 2 Gibran Raka Buming merespon adanya salam 4 jari. Adapun salam tersebut merupakan gabungan paslon 01 dan 03. Gerakan tersebut bertujuan untuk mengarahkan para pemilih yang belum menentukan pilihannya agar memilih paslon 01 atau 03. Selain itu, gerakan tersebut juga bertujuan untuk mengurangi potensi terjadinya Pilpres 1 putaran. Gerakan salam 4 jari tersebut dipelopori oleh aktivis John Muhammad. Menanggapi gerakan tersebut, Gibran Raka Buming mengaku tidak masalah. Gibran tidak mempersoalkan adanya gerakan tersebut. Ia menyerahkan